Shalom, selamat sore rekan-rekan muda-mudi sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk kepada ibadah kita pada sore hari ini, yaitu ibadah seksi pelayanan remaja pemuda kita. Baiklah, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita bersama-sama mengangkat satu buah pujian terlebih dahulu, supaya semangat kita dibangkitkan. Kita akan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Kita menyanyinya 2 kali. Pas di pengulangan yang kedua kali, kita bersama-sama berdiri untuk menerima khotbah dan salam.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama kembali mengangkat pujian. Kita bersama-sama mengangkat pujian dengan judul Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita bersama-sama kembali mengangkat pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita bersama-sama untuk memulai ibadah kita doa, yaitu doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa, kita menundukkan kepala kita. Betapa kami tidak bersyukur Yesus atas kasih karunia-Mu. Kami masih diberi kesehatan dan kebugaran untuk berkumpul di tempat ini, mengangkat pujian dan memuji nama-Mu yang mulia. Kami telah berkumpul di sini Bapa. Tolong Bapa berkati kami. Jernihkan pikiran kami Tuhan. Pusatkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarkan kami tetap menjadi muda-mudi yang kudus Yesus. Bantu kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Biarlah kami menghargai Tuhan setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kami setiap harinya. Terkhusus pada saat ini Bapa, tolong Kau berkati ibadah kami. Dari awal hingga selesai nanti kami menyerahkannya. Terima kasih Yesus yang baik. Hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bersama-sama mengangkat satu buah pujian yang berjudul Dengan Sayap-Mu. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian ini sebelum kita mendengarkan daripada firman Tuhan.
Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan dan membaca Alkitab kita pada sore hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Mohon Tuhan fokuskan hati, fokuskan jiwa kami juga Tuhan. Sendengkan telinga kami agar mampu mendengar dan memahami apa yang akan diperdengarkan dengan baik. Biarlah Bapa, apa yang kami dengar bisa kami terapkan dan meteraikan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Berkati Tuhan seluruh apa yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami mampu menjalani kehidupan kami hari lepas hari hanya dengan bimbingan Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan membaca dari pembacaan Alkitab sekaligus menjadi perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kita akan membacanya sama-sama, yaitu diambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Dengan judul perikop berkat dari hikmat. Kita akan membacanya bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Untuk pembacaan Alkitab seluruh firman Tuhan kita. Mudah-mudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini judulnya adalah berkat dari hikmat. Supaya kita ketahui bahwa kitab Amsal memang kitab yang diperkhususkan atau diperdengarkan untuk pemuda-pemudi pada zaman dahulu dan juga untuk kita pada masa-masa sekarang. Amsal ini dijuluki sebagai nas Alkitab yang banyak memberi teguran bagi muda-mudi seperti kita pada saat ini. Mengapa saya mengangkat ayat ini untuk kita bahas dan dengarkan bersama-sama? Saya ingin jujur karena pada saat di usia seperti kita ini, hidup kita itu banyak diuji dengan berbagai tawaran dan godaan. Tawaran dan godaan yang sangat menggiurkan. Menggiurkan maksudnya sesuatu yang bersifat cepat, sesuatu yang bersifat instan. Kalau misalnya mie itu harus dibuat dulu, harus dicampur tepungnya, harus dipotong-potong dulu, dibagi sedemikian rupa. Ini sudah disediakan mie instan seperti itu, yang bersifat instan maksud saya. Dan bahayanya adalah ini biasanya merupakan sebuah tawaran dari lawan Kristus, yaitu iblis. Jika Kristus menawarkan kita sesuatu yang mungkin harus berlawanan dengan kehendak hati kita, maka iblis menawarkan sesuatu yang begitu menggoda dan menggiurkan. Sehingga tidak jarang kita ingin, saya memilih tawaran iblis. Nggak apa-apa lah sekali-kali seperti itu, karena juga itu hanya sekali, saya tidak sering berbuatnya seperti itu. Jadi menyetujui tawaran iblis seperti itu. Pada umur seperti kita, muda-mudi ini sekalian, kita diperhadapkan dengan berbagai kebimbangan yang muncul dalam benak kita. Pada saat seperti ini, egois kita itu tinggi, tidak mau diatur dan sulit memutuskan sesuatu. Nah,
Begitulah sehingga di sini karena kita sulit untuk memutuskan sesuatu, itu dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak sekali kasus yang menimpa muda-mudi sekalian, anak-anak pada zaman sekarang, seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya. Banyak yang menggunakan narkoba, banyak yang berhenti sekolah. Hanya karena apa? Karena dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Karena pada seumuran ini, seperti yang saya katakan tadi, rasa egois, rasa tidak mau diatur, hanya ingin didengarkan tapi tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Maunya saya yang benar, tolong dengarkan saya. Padahal kita masih muda-mudi yang mungkin kita tidak tahu apakah keputusan kita itu benar seperti itu. Mengapa kasus-kasus itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita zaman sekarang, kita muda-mudi zaman sekarang? Karena kita terlalu cepat memutuskan sesuatu, tidak berpikir panjang bahwa apakah keputusan yang saya ambil dapat berakibat fatal bagi saya dan bagi orang lain, atau malah berdampak baik. Mengambil keputusan dengan seperti sebuah cabutan, hanya pilihan yang cuma-cuma seperti itu, dipilih. Jika saya berhasil maka ini benar, jika yang saya pilih ini salah maka saya harus menanggung akibatnya, seperti itu. Itu sama sekali pilihan yang tidak matang sebenarnya. Saya tahu dan saya juga pernah merasakan di mana pendapat saya tidak didengarkan. Saya pernah merasakan yang rasanya dikucilkan. Saya pernah merasakan bahwa saya disalahkan, padahal menurut saya pendapat saya itu benar. Saya sudah mengemukakan apa yang ingin saya katakan, namun di pandangan orang lain itu salah. Pada saat seperti itu pasti rasanya marah, emosi, rasanya seperti dunia itu harusnya kita yang bisa mengendalikannya. Oh, harusnya dia itu mendengarkan saya seperti ini. Harusnya dia mampu menghargai saya seperti itu. Ingin dihargai. Itu rasa ingin dihargai itu begitu besar. Sehingga tidak jarang amarah itu begitu besar dan bergejolak, sehingga biasanya muncul perkelahian. Nah, kembali lagi, jika kita pemuda-pemudi sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, maka amarah tadi mampu kita redam. Kita mampu mengatasinya. Kenapa saya katakan kita mampu mengatasinya? Karena kita punya Tuhan. Kita sudah belajar, kita sudah mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita melalui Alkitab. Tuhan mau kita rendah hati, Tuhan mau kita tidak sombong, Tuhan mau kita saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi, mudah-mudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya kita mampu menjadi orang yang bisa mengontrol emosi kita, meskipun sebenarnya kita adalah orang-orang yang masih labil sebutannya. Jika orang tua zaman sekarang menyebut kita itu sebagai sebutan labil. Mengapa saya sebut labil? Karena kita tidak mampu mengambil keputusan kadang dengan benar, seperti itu. Orang-orang yang di bawah pimpinan Tuhan, ketika ia marah, ketika ia mengalami pergumulan, maka ia akan melipat tangannya, lalu ia berdoa, mengadu kepada Tuhan. Ia akan menyerahkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan.
bukannya malah lebih menjadi-jadi amarahnya, lalu marah kepada orang lain dan tidak didengarkan, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya seperti itu. Nas ini begitu berkesan bagi saya. Mengapa saya katakan nas ini begitu berkesan bagi saya? Karena dalam 2 ayat ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah juru jalan kita. Juru jalan ketika juga kita berada di sebuah persimpangan dan kita tidak tahu harus mengambil langkah yang di mana. Apakah kita harus mengambil ke kiri atau ke kanan atau ke tengah? Di situ Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar-benar tidak menyesatkan kita. Jangan sekalipun berpikir untuk melepaskan Tuhan atau ingin mengambil keputusan sendiri dan tidak lagi untuk mengandalkan Tuhan. Karena kadangkala ketika kita melepaskan diri daripada Tuhan, mengikuti kemauan kita sendiri, maka segala sesuatunya akan seperti berantakan. Tanpa campur tangan Tuhan, kadang segala sesuatu itu terjadi begitu kacau atau tidak tersusun. Kita sebagai muda-mudi Kristen yang saya katakan tadi adalah muda-mudi yang kadang mengambil keputusan secara instan, hanya memikirkan dampak untuk diri sendiri pada saat itu, untuk menyelamatkan diri sendiri pada saat itu. Kita tidak memikirkan dampak ke depannya bagaimana. Itu sebenarnya sangat sulit jika kita meninggalkan Tuhan seperti itu. Ini bukan peringatan, namun untuk kita ketahui, ketika kita memilih menuruti kemauan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan akan sia-sia. Jadi, mulailah dari sekarang untuk menjadi muda-mudi Kristen yang mampu meredam emosi dan egois. Sekalipun sebenarnya pada masa labil kita ini, kita sangat sulit mengontrol diri kita sendiri. Kita harus selalu menjadi anak Tuhan yang selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun. Agar apa? Agar setiap jalan yang kita mau tempuh akan terasa dekat, dan untuk beban yang akan kita hadapi akan terasa ringan ketika kita menyerahkan Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan sebagai pengaturnya. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan, sekaligus untuk doa syafaat kita akan bersama-sama mengangkat satu buah pujian terlebih dahulu yang berjudul Lebih Dalam Ku Menyembah. Kita bersama-sama mengangkat pujian ini sekali. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan.
kita berdoa untuk ucapan syukur dan sekaligus doa syafaat kita. Bapa, kami berterima kasih Tuhan atas sabda firman Tuhan sekaligus bacaan Alkitab tadi telah kami perdengarkan Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah terjadi Tuhan. Kami tidak mampu mengulangi waktu lagi Tuhan, kami hanya mampu menjalaninya. Tolong Bapa berkati setiap langkah juang kami sebagai muda-mudi Tuhan. Perlu lawatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti atas firman Tuhan telah kami perdengarkan bahwa kami tidak bisa Tuhan mengandalkan kemauan kami sendiri. Kami tidak bisa bersandar kepada pengertian kami sendiri, melainkan Bapa, kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, Engkau berkati setiap langkah juang kami, setiap langkah yang kami arahkan Tuhan. Tolong Tuhan arahkan ke jalan yang benar. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Mohon Tuhan berikan kami kesempatan Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Biarlah kami menjadi garam dan terang bagi dunia. Biarlah kami Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang setia, menjadi pekerja sejati. Berdoa Tuhan bagi anak muda-mudi dan sekaligus muda remaja dimanapun berada ataupun di seluruh dunia. Berkati Tuhan. Mungkin ada yang sudah tidak memiliki orang tua Bapak. Mungkin jauh dari orang tua. Mungkin juga ditindas Tuhan, teraniaya, mungkin juga ada yang terpenjara Tuhan karena pergaulan bebas dan lain sebagainya. Mohon Tuhan berikan titik terang bagi kehidupan kami semua Tuhan di seluruh dunia. Mohon Tuhan berikan cahaya. Mohon Tuhan berikan satu buah pintu di mana kami dapat kembali kepada Tuhan, di mana kami Tuhan dapat melihat dan merasakan kembali kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Biarkan kami kembali kepada Tuhan. Ketika kami sudah masuki pintu Tuhan, biarlah Tuhan mengunci pintu itu dan kami tidak akan keluar kemana-mana lagi. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa sempurna seperti Tuhan, namun kami biarlah belajar untuk melakukan seperti sikap-sikap yang telah Tuhan tunjukkan. Tuhan mengasihi, Tuhan menolong dan membantu Tuhan, begitu juga kami anak-anak. Biarlah kami Tuhan yang masih memiliki orang tua Bapa. Biarlah kami menghormati orang tua kami. Kami tahu Tuhan kadang kami kesal. Kadang kami juga merasa jenuh dengan keadaan kami. Ampuni kami Tuhan, kadang kami merasa seperti itu. Biarlah kami kembali membukakan mata kami bahwa kami tidak akan mampu hidup tanpa orang tua kami di dunia ini Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tolong Bapa, seret tangan kami kembali Tuhan, agar kami kembali kepada jalan yang benar. Bapa, ada banyak sekali yang kami sampaikan. Namun Engkau tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu adalah manusia yang terbatas. Kami tidak mampu menyampaikan satu persatu apa yang menjadi keluh kesah kami. Namun Tuhan tahu sampai ke dalam hati kami Tuhan, apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami Tuhan. Tolong Tuhan kabulkan, agar semua terarah Tuhan, agar semua tercapai, dan kami dapat membahagiakan orang-orang yang berharap akan keberhasilan kami. Terima kasih Tuhan. Dan doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mengangkat pujian sampai persembahan selesai diedarkan. Kita mengangkat pujian yang paling dulu di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum
kita bersatu untuk persembahan kita. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima. Kami menyerahkan dengan hati yang penuh sukacita dan penyerahannya, Bapa. Harapan kami kiranya persembahan ini dapat berbau harum di hadapan Tuhan dan tetap berkati kehidupan kami, Bapa. Bimbing kami Tuhan untuk kelola apa yang masih tersisa dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat mempergunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan dan mengakhiri ibadah kita bersama-sama mengangkat pujian yang berjudul Doa Yabes. Kita akan menerima berkat Tuhan. Teman-teman muda-mudi sekalian diundang untuk berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah kita pada sore hari ini selesai. Silakan kembali ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.